abang abang sopan, abang baik bang, serius. Jadi cukup gimana ya? Terima kasih saya sudah beri kesempatan masuk ke rumah bang, abang rekap, saya ikuti ya bang. Oke. Biasanya juga saya juga pernah masuk itu bang, cuma kalau saya tidak cocok dengan mereka, mereka menghina lah Rasul kami, menghina lah agama kami ya. Kalau abang saya lihat, saya pun juga harus 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 baik dan sopan juga bang, karena abang sopan bang. Terima kasih bang. Thank you. Tuhan memberkati Bang ya. Ya bang, siap bang. Jadi ada lagu yang gini teman-teman. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah tempat di tempat gelap. Oh makasih. Gelap itu hiburkan orang resah. Tahu lagu itu? Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jangan berkat bagi sekalian, berilah sebanyak diberikan Tuhan. Yesus teladan mulia. Itu lagunya. Tulus ikhlas berilah pertolongan, oleh hidupmu kekal. Ada lagu gini. Kirim terang, kabarkan Injilnya, sinarkan buat yang sesat. Kirim terang, kabarkan kabar Injilnya, sinarkan selamanya. Jadi kabarkan Injil dengan kasih, kabarkan Injil dengan hati. Jadi selama ini orang, oh ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Itulah yang membuat dari 2000 orang pasti satu kecantol. Dari 3000 orang, satu pasti kecantol. Kenapa? Kita menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan kasih. Ya, itu. Apa-apa melawan kebenaran. Makasih Abang. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Ketika kita menyampaikan dengan baik, makanya orang bilang apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Ketika dia sudah lakukan untuk kebenaran, maka apa? Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Begitu pula hikmat, pengertian, dan didikan. Dia berani membeli kebenaran. Karena apa? Dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kebenaran. Sehingga harga yang mahal dia akan berani beli kebenaran itu. Carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Ya. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Itulah yang akan membuat orang datang kepada Kristus. Tapi kalau kita gak bisa berbuat baik ya, bagaimana mungkin kita memancarkan pancaran berkat kepada sesama kita? Ya, gak akan bisa. Bayangkan teman-teman, bulan ini 9 orang di Jakarta kata kumen. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Kata kumen. Tetapi 3 diantaranya masih dalam, satunya ini masih dalam proses anaknya lagi masih harus selesai dulu. Kemudian yang lainnya ini saya masih ada pendekatan lagi. Dua-duanya ini masih pendekatan. Satunya ini udah fix, perempuan, udah fix nih. Mau kata kumen juga dari Uclim. Ya. Udah fix nih. Tinggal 2-nya ini. Ya, 2 ini yang saya masih pendekatan, ya. Keterbukaan dengan kita. Ya. Luar biasa teman-teman, pelayan. Ya, karena apa kita menyampaikan? Kita ini bukan cuma pelayanan online, langsung offline, langsung geder. Joseph kalau lihat gitu-gitu, kemarin dia bertemu dengan orang Banten itu. Dia bertemu offline si Joseph itu teman kemarin. Ya, dia bertemu dengan orang Banten, orang Merak itu kalau nggak salah ya. Gitu-gitu dia bertemu, dia babat itu. Saya nggak tahu dia gasin atau dia tenang, saya juga nggak tahu lagi.
Tapi saya nggak yakin. Saya yakin Joseph pasti barbarin itu. Ya, kita jarang live karena kita sering offline ya. Jadi Joseph kemarin ketemu dengan orang Merak, ya orang Banten kalau nggak salah. Ya orang Banten ya. Puji Tuhan ya, semoga ada hasil juga di situ ya. Ada hasil juga ya, ada hasil juga. Kita berdoa aja teman-teman, berdoa. Namanya perjuangan tidak pikir bahwa ini nanti gimana ya, ini nanti dulu. Gagal itu urusan belakang, yang penting kita melangkah maju dulu. Gagal itu urusan belakang, yang penting maju ke depan dulu, serobot dulu. Kalau kita nggak maju, nggak bakal tahu hasilnya kayak gimana. Ya. Jadi ada lagu itu. Jadi saya kasih kesaksian teman-teman. Saya kasih kesaksian kepada teman-teman semua ya. Saya dulu, ya, kita udah closing ya ini ya. Saya dulu teman-teman ya, masih muda sekali. Saya pergi ke cita-cita saya mau pergi ke pedalaman untuk pelayanan. Saya pergi ke Papua teman, di usia masih muda. Saya ke sana nggak pegang uang, barang-barang saya untuk beli tiket saat itu. Saya beli tiket saat itu, saya terbang dari Jakarta ke Papua. Sampai Papua, saya stop di Sentani. Stop di Sentani, saya bilang ini kota ini. Saya pikir Papua ini hutan-hutan kah atau apa kah begitu kan. Saya bilang ayo, ada yang lebih ini kampung nggak? Abang harus ke Pegunungan Tengah katanya. Pegunungan Tengah. Saya pakai lagi pesawat kecil, saya terbang ke Pegunungan Tengah. Modal nekat teman. Tidak ada, saya lupa bawa jaket dari Jakarta. Saya kedinginan. Ternyata di Pegunungan Tengah itu kedinginan sekali. Oh, saya menggigil. Saya pergi sampai ke atas, ke Pegunungan Tengah. Naik sampai ke Membramo waktu itu ya. Saya bilang saya mau langsung ke Membramo. Saya cek Google dan lain-lain, saya mau ke pelayanan di Membramo. Saya pelayanan ke Membramo. Saya ke Membramo Tengah. Sampai di sana dingin sekali teman. Jadi di sana saya hanya ada teman saya yang sudah siap untuk kasih perkenalan kepada saya. Teman saya orang Australia saat itu ya. namanya George Drew ya. Saya kalau ingat namanya begini biasanya besok dia telepon saya, biasanya gitu. Dia teman akrab saya ya. Dia biasanya begitu. Jadi dia perkenalkan, kamu harus begini, kamu tinggal di sini, adat istiadatnya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini. Bayangkan tidak ada lampu, tidak ada sinyal, tidak ada uang, makan hanya ubi. Tapi bersyukur ada makanan. Jangan bilang hanya, bersyukur. Ya, puji Tuhan. Saya mulai pelayanan saya teman-teman dengan cara saya mengajarkan anak-anak membaca. Cara membaca seperti apa agar anak itu bisa membaca dan pada akhirnya bisa membaca Alkitab. Saya ajarkan mereka membaca. Bertahun-tahun teman-teman. Bertahun-tahun. Ya. Makanya saya bilang RK Pansos, mereka bilang RK Pansos dengan apologet A, enggak. Saya udah ada di situasi di mana tidak mengejar yang namanya popularitas. Saya belajar untuk tidak mengejar yang namanya popularitas. Saya belajar di Papua. Saya belajar di Papua pedalaman. Tidak mikir popularitas, tidak mikir ini, tidak mikir ini. Yang saya pikir adalah berapa jiwa yang saya menangkan di tempat ini. Berapa jiwa yang saya bawa kepada Tuhan di tempat ini. Saya pikirnya seperti itu. 3-4 tahun belum ada, susah. Hanya anak-anak yang saya ajarkan itu teman. Hanya anak-anak kecil yang saya ajarkan. Masuk tahun berikutnya, anak kecil inilah yang memberitakan kepada orang sekampung. Anak kecil inilah yang memberitakan kepada orang-orang sekampung. Dahsyat gak permainan Tuhan. Saat itu tidak ada gereja teman. Tidak ada gereja. Tahu gak kami ibadah di mana? Kami ibadah di pinggir kali. Lalu saat itu teman-teman, saya ajarkan mereka bernyanyi saat itu. Anak-anak kecil.
dengan orang-orang dewasa, ibu-ibu, mama-mama Papua saat itu. Di pinggir kali kami menyanyi. Saya ajarkan mereka menyanyi. Lagu yang saya ajarkan itu apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hilang lukaku, hilang keluh, aku serahkan diriku penuh. Bisikan malak warta gema, rahmat kasihnya sungguh besar. This is my story, this is all along. This is my story, this is my song. Praising my Savior all along. Kami bernyanyi, kami bermain, menyanyi, memuji nama Tuhan. Luar biasa, mereka juga semangat bernyanyi. Bayangkan selama 1 tahun lebih saya mengajarkan mereka bernyanyi himne. Saat itu, setelah mereka bisa baca, saya ajarkan mereka menyanyi. Kami menyanyi lagi apa? Lagu apa? Lagu-lagu yang terkenal saat itu. Ya, lagu nyamanlah, nyamanlah jiwaku. When peace like a river attended my way. Saya ajarkan lagu itu. Tapi dalam bahasa Indonesia ya. When sorrows like sea billows roll. Luar biasa teman. Bernyanyi. Saya waktu itu belum ada gitar. Akhirnya saya coba ke Jayapura, ke Sentani. Saya turun kota. Saya ke Sentani dan saya beli gitar dan kami bernyanyi di situ. Lalu mereka bilang, Pak Guru, ada satu lagu yang bagus katanya. Ada satu lagu yang bagus. Saya bilang, lagu apa? Lagu Papua. Kami juga belajar dari kampung sebelah katanya. Tahu lagunya apa? Yesus kanggung kone. Kalau orang Papua tahu nih. Kone rio. Wani gege nino lalu. Ona puo. Yesus kami ya. Obelong. Itu lagu Papua. Paga anako mawi. Iyana paga. Yogondak nirgapuri. Jadi kami menyanyi lagu itu memuji nama Tuhan. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Dan setelah saya waktu itu ada dapat tawaran kerja dari UNICEF, saya pikir saya harus bangun gereja. Saya bilang, saya tidak kenal yang namanya gift, saya tidak pernah kenal yang namanya transfer dan lain. Makanya saya tidak kejar popularitas. Saya sudah belajar di situ. Nyawa kami pun taruhan saat itu. Taruhan. Saya dapat tawaran sebagai konsultan di UNICEF, UN, sebagai konsultan monitoring, evaluasi, learning, accountability. Dan di situ saya kumpul uang pelan-pelan saya kumpul uang. Akhirnya bisa beli tanah untuk bangun gereja, pelepasan tanah adat, beli papan dan lain-lain. Kami bangun gereja saat itu. Saat itu saya masih pendeta ya. Saat itu. Gak pernah memikirkan yang lain-lain teman. Nah, karena bagi saya hidup saya ya. Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Hidup saya ya untuk apa lagi? Selain menyenangkan hati Tuhan, udah. Mengasihi, menolong sesama, udah. Saya mau ngapain lagi? Sakit-sakitan kayak gini, mau ngapain lagi saya? Jadi prosesnya panjang teman. Melayani Tuhan itu prosesnya panjang sekali saya. Udah di titik ini saya udah mau nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Nggak tahu mau ngapa. Intinya ya melayani Tuhan aja udah sampai sekarang teman-teman. Seperti itu teman-teman, itu secara singkat saja hidup saya ya. Saya memang harus istirahat teman, udah jam 9:30 ya karena saya waktu WIB. Keceplos, nanti Ucilin datang geruduk. Itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besar-besar terima kasih. Baik ada yang di YouTube maupun yang di TikTok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas supportnya, dukungannya ya.
Begitu luar biasa teman-teman ya. Kita akhiri dalam doa teman-teman. Karena kita mengawali dalam doa, kita mengakhiri juga di dalam doa teman-teman ya. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau berkati kami ya Tuhan. Teman-teman yang senantiasa tap-tap layar, yang kirim mawar, yang share-share, ya Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Satu mawar itu Tuhan, Engkau semuanya itu berkat daripada-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan lewat anak-anak-Mu, lewat anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, hamba juga berdoa untuk teman-teman semua yang dalam pergumulan-pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan dan lain. Tuhan Engkau berkati anak-anak Tuhan yang senantiasa ada di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau, dalam persatuan bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mengakhiri dengan sebuah tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa teman-teman. Saya izin pamit. Terima kasih untuk kita semua. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Sampai nabi di sini. Sudah saya bilang teman-teman Islam ya, kita nggak lagi open audisi untuk mencari nabi. Nabi sudah cukup 25 dan itu pun 25-nya kayaknya nggak beres ya. Karena panitia katanya kecolongan dari sekitar banyak yang mendaftar harus meloloskan orang yang buta huruf gitu loh. Iya, maksudnya dari sekian banyak kontestan dan kandidat harus meloloskan orang yang buta huruf dan banyak mau gitu loh. Jadi panitia udah nggak mau lagi gitu. Makanya udah nggak lagi buka audisi gitu ya. Jadi kalau misalkan naik di sini karena ini bukan audisi mencari nabi, karena sudah selesai audisi mencari nabi, jadi harus open kamera ya. Kalau audisi mencari nabi mungkin wajah tidak terlalu terlihat jelas, nggak jadi masalah ya. Kenapa pada marah itu? Saya nggak ada dicariin, katanya, wah Joseph kayaknya udah mualaf, wah Joseph ini giliran ada pada ketar-ketir. Saya belum nyebut merek, saya nggak nyebut merek loh. Gimana saya nyebut merek? Abis saya. Nggak ada nyebut merek loh, tadi ada nggak saya nyebut merek? Ada nggak saya nyebut merek? Nggak ada, saya nggak ada nyebut merek. IG lu emang berapa kak? Sekalian spill bukti ya. Sini, diskusi aja, kita discuss. Alia, kamu pakai pronounce-nya, kamu pakai ininya she, her. Kamu naik coba. Saya mau tanya soal pronounce saja. Boleh? Saya mau tanya simple Alia. Kamu sudah saya undang, harusnya kamu tinggal pencet accept ya. Oh, ditolak. Ayo naik IQ, kita ngomongin IQ kan. Saya mau tanya, Tuhanmu itu laki-laki atau bukan? Kalau Tuhan saya Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia, dalam kemanusiaan kedagingannya dia menjadi manusia sama seperti kita, jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa? Karena nubuatan berbicara tentang imam, nabi, dan raja. Dan dalam Yesaya 7:14 jelas sendiri dikatakan Tuhan yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, jadi Yesus kamu gak usah tanya, oh kenapa Tuhan laki-laki? Nah, dalam kemanusiaan, ya. Nah, yang mau saya tanya, karena Tuhanmu bukan manusia, kenapa Tuhanmu pakai kata ganti laki-laki? Silakan naik, Alia. Jangan alasan ini tuh. Spill IQ. Saya sudah bilang tadi, ya. Kita punya premis di sini, Alia. Kamu dengar nggak? Kamu dengar ya? Nih, teman-teman dengerin saya. Saya punya premis. Lagi ngomongin IQ, betul. Premis saya mengenai IQ adalah saat ini lagi viral sebuah berita di mana ada seorang pemuda, seorang laki-laki, IQ-nya tinggi 200 sekian. Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan terang-terangan mendeklarasikan. Nah, saya punya premis yang IQ-nya tinggi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Berarti yang menolak dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan, IQ-nya kontradiksi dengan yang IQ-nya tinggi. Berarti IQ-nya rendah. Paham nggak, Alia? Wah, pantas kamu. Paham dia. Saya nggak lagi nyombongin IQ saya. Saya lagi bilang ada seorang pemuda IQ-nya 200 sekian. Bukan saya. Antara IQ sama telinga kamu kayaknya. Nggak mau naik dia. Coba cek. Jadi gini, Alia dan teman-teman Islam semua, ya. Kalau punya handphone, smartphone, itu lebih pintar orang. Jangan lebih pintar handphonenya. Pantas saja kalian itu di BODOhi gitu ya.
Nih, kalau nggak percaya, nggak percaya dia tuh. Saya kasih beritanya pakai bahasa Inggris, mereka ngerti nggak ya? Atau bahasa Arab? Tolong bantu tetep layar yang baru bergabung. Shalom. Terima kasih ke Evelyn. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ntar ya. Nih. Kamu tahu Young Hoon Kim? Nih. Young Hoon Kim. Saya balikan kamera dulu. Saya kasih faktanya. Kalau saya itu nggak lagi ngajarin kalian tentang agama saya. Kalau ngajarin tentang agama saya mungkin ya ngomongnya tanpa dalil. Kalau saya ngomongin tentang iman saya itu harus pakai dalil gitu ya. Karena saya sudah murtad jadi saya nggak dongeng lagi guys. Jadi no worry ya, be happy. Kalau sama Joseph, karena Joseph sudah murtad percaya Yesus, tidak ada yang namanya bohongan. Nah kamu lihat nih. Ya. Young Hoon Kim, as the world's highest IQ record holder, I believe that Jesus Christ is God, the way and the truth and the life. Ngerti kamu? Jadi saya lagi ngomongin orang ini, bukan lagi ngomongin pribadi saya. Islam nggak ngerti. Kita harus ngomong berkali-kali. Kayak mereka muterin kotak itu 7 kali baru mereka paham tujuannya apa ya. Jangan disamain dong. Masa saya ngomong harus 7 kali juga? Nah, saya nggak mau muter-muter. Jangan cosplay kalian punya di sini, oke? Apa masih nggak ngerti juga? Aduh, udah deh sekarang karena waktunya sudah menunjukkan waktu di mana kalian harus membentur-benturkan kepala ke tanah. Lebih baik kalian benturkan kepala ke tanah. Itu pemanasan, warm up dulu sebelum kalian nonton live saya, ya. Silakan. Go, sana. Silakan bentur-benturkan kepala ke tanah dulu sana. Pemanasan dulu, baru nanti nonton live-nya Joseph. Nanti otaknya sudah panas, sudah ngerti. Jadi saya nggak perlu ngomong berkali-kali gitu loh. Bisa nggak? Ya, silakan. Yang mau bentur-benturkan kepala, silakan. Saya persilakan. Pintu keluar ada di sana, silakan. Jangan nunggu saya nggak mau. Saya udah selesai. Saya nggak ikut lagi, oke? Kita lanjut ya. Aduh. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bantu tap-tap layar guys ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Penyembah ciptaan. Saya tidak menyembah ciptaan. Saya menyembah sumber segala ciptaan yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah awal dari segala sesuatu. Karena dia adalah penyebab segala sesuatu ada. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi. Jadi Yesus adalah awal dari segala sesuatu. Bukan Yesus itu ciptaan, bukan. Yesus itu adalah kalimatullah, firman Allah. Fil ba'di kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya. Kita lanjut. Ini Islam saya naikkan kok nggak ada yang naik ya? Oke. Open cam ya. Saya sudah pakai disclaimer tadi. Oh turun, oke. Shalom juga. Shalom. Lion SH 340. Saya mau tanya dulu. Ya, Yesus Islam atau Allah. dari Kristen? Iya, Islam. Yesus Allah. Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Di mana Yesus berdoa kepada Allah? Lukas 6 nomor 12, aku baca. Bacakan coba Lukas 6 ayat 12. Kristen nipu terus kerjaan kau. Ya, nanti kita lihat siapa. Manusia di Tuhan nih. Sudah, jangan banyak berbicara. Ini bukan masjid. Kalau kamu mau berbicara, pergi ke masjid. Bacakan ayatnya. Sudah diam, jangan kencang-kencang. Bacakan ayatnya. Lukas 6 ayat 12. Lalu Yesus pergi ke bukit dan di sana ia berdoa. What's the point? Yesus, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan berdoa kepada Allah. Jadi kalau Yesus menyatu kepada Allah, kenapa dia berdoa? Bodoh. Oh, jangan. Oke, kita jawab ya. Nanti saya tanya pertanyaan yang sama bahwa Allahmu berdoa. Nanti saya tanya ya.
Saya tampilkan datanya. Oke, kita jawab. Ketika kamu bacakan Lukas 6 ayat 12, di situ Tuhan Yesus berdoa, kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, di situ jawabannya. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 boleh dibuka, saya bacakan. Kalau nggak percaya dengan yang saya bacakan boleh dibuka. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Yang Bukan walaupun Filipi, di Allah- Al-Quran di mana? Di mana lo berdoa kepada Allah? Di mana? Oh, buka ini di mau- Al-Quran, cari. Oh, ini mau Mana? dibukakan. Allah berdoa mau dibukakan. Beneran? Iya, di mana? Oke, Iya, di mana? Oke, saya suka. Padahal saya belum selesai. Dari mana? Padahal saya belum selesai jawab. Ya udah, saya bukakan ya. Bentar, saya buka datanya dulu. Balik kamera. Boleh? Sabar ya. Kenapa kau mute? Jenggot palsu. Gak usah kau hina-hina aku. Kau lupakah nabimu juga berjenggot? Nih. Kau baca di sini. Ini websitenya Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Kau baca di Di sini. Al-Quran mana? Al-Quran mana? Kau percaya hadis atau Quran? Saya lebih percaya Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah, hadis perkataan Nabi. Hadis Jangan, perkataan Nabi. Sekarang saya tanya, Iya. hadis qudsi itu apa? Nah. Hadis qudsi itu apa? Hadis kursi yang mana? Hadis sama qudsi Al-Quran itu sama apa? enggak? Hadis qudsi itu Al-Quran apa? Ayo, hadis kursi itu artinya perkataan Nabi. Al-Quran itu perkataan Allah. Salah. Kau pede kau. Hah? Hadis qudsi perkataan Nabi. Saya Ini ulangi. kan di Al-Quran di mana? Hadis qudsi. Di mana Allah Jangan kemana-mana. Hadis qudsi di mana? Hadis qudsi di mana? itu hadis qudsi. atau Al-Quran? Hadis. Itu hadis atau Al-Quran? Hadis. Hadis. Makanya itu hadis banyak palsu, makanya kau tipu-tipu saya. Jangan kau sekarang saya tipu-tipu tanya, Islam. kalau misalkan saya Ah, mau itu masukkan, menjembat. lihat di sini Islam, denial, web Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Kamu itu penyebat Tuhan berkontol. Jangan pakai bahasa Islam, udah panik kau, kabur kau. Hah? Islam kayak gitu, Islam. Kamu mau minta dihargain sama saya. Bahkan kamu tidak pantas untuk disebut sebagai manusia, dan cara berbicara kamu itu bukan manusia. Sorry ya Islam, tidak tempat bagi kalian di sini. Enggak kayak gitu enggak. Dan orang-orang penasaran kenapa sih Joseph sama kami kayaknya kesel banget. Kalian tuh kayak ngurusin, maaf ya, kucing saya masih nurut loh. Mereka pup pip itu tahu di mana tempatnya. Kalau kalian pup dan pip nggak tahu tempatnya di mana. Itu. Oh, Joseph kok kamu menghina kami? Ya kan saya bilang kalian itu hanya buang kotoran. Kesini menyebabkan owner itu kan nggak lebih buruk dari binatang yang meninggalkan hajatnya ya bau sembarangan gitu. Dibilang ya. Ini saya diskusi loh, baru saya mau menjawab tadi Lukas 6 ayat 12, saya mau jawab Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dia sudah tahu itu jawabannya dan dia tidak bisa kemana-mana lagi, makanya dia paksa saya seolah-olah saya itu ngomong asal. Kalau Allah dia juga berdoa, ternyata saya punya datanya dan buat datanya itu valid ya. Suara Muhammadiyah itu, bukan suara Joseph ya. Gimana sih? Oke, kita lanjut ya. Tuhan memberkatimu, Joseph. Tuhan memberkati juga teman-teman yang menonton dan mendukung ya. Tap-tap layar ya teman-teman ya. Selamat malam, Bang Joseph. Shalom, Rama Madura, selamat malam. Mohon dibuka kameranya. Ya. Saya mau buka kamera, ya, dengan syarat Bang Joseph juga kumisnya jangan. Nggak usah ngomongin kumis, kamu itu bukan desainer fashion. Nggak usah ngomongin penampilan saya. Kita diskusi ini, yang penting saya kelihatan wajah. Saya bukan nabi kamu, junjungan kamu. Nggak kelihatan wajahnya aja kamu ikutin, kamu percaya. Nah, yang cuma ketutupan jenggot aja kalian kelabakan. Joseph buka dulu jenggotnya. Kamu nggak percaya itu Joseph. Kamu ngikutin orang yang sampai sekarang mukanya nggak kelihatan. Hah? Itu orang apa DPO? Kamu lihat DPO? Pernah lihat nonton TV DPO? Pernah lihat kriminal-kriminal? Itu mukanya disensor. Bedanya apa? Yang tadi mana? Enggak, buka kamera. Saya nggak mau buka kamera. Saya lagi ngomong sama orang atau sama junjungan kamu? Ngomong pakai jenggot palsu segala. Sudah, saya di sini tidak pernah mengklaim jenggot saya asli. Kalau saya mengklaim jenggot saya asli, boleh kamu bilang, oh jenggotnya kamu palsu. Saya bukan seperti junjungan kamu, ngaku-ngaku sebagai nabi, makanya kamu pantas ngatain dia nabi palsu. Bisa nggak kita diskusi?
Fokus. Bilangnya aja akademis. Ya ini akademis. Saya minta kamu untuk terakhir kalinya buka kamera. Kalau nggak bisa kamu turun. Bilangnya aja akademis. Buka kamera. 1. Buka kamera. 2. Jenggotmu itu loh. Nggak usah ngomongin jenggot saya. How many time do I have to tell you Islam? Kamu tuh bukan donatur. Nggak usah ngatur-ngatur saya. Bisa? Buka kamera 3 kali. Ngeri jenggotnya, Ya bro. saya lebih ngeri ngeliat kamu. Takutnya saya diskusi sama junjungannya berapa miliar orang di sini ya, cosplay. Ngeri sama saya. Saya itu nggak, ngapain ngeri sama saya? Saya itu nggak melotot mata saya mau kawinin. Adiknya teman saya masih umur 6 tahun, masih main boneka. Saya nggak nafsu gitu. Kamu nggak usah ngeri sama saya. Kamu masih bisa mengontrol nafsu saya, ya? Nggak nafsu saya. Kamu ngapain? Ya, ngapain nih nafsu? Ngeri sama saya? Enggak, anakmu tuh loh, nggak bakal saya papain anakmu itu, ya. Ngapain ngeri sama saya? Anakmu itu nggak bakal ku apa-apain, Pak. Udah, nggak usah ngeri. Oke, kita lanjut ya. Feol, naikin gua. Kamu sudah saya naikkan, tapi kamu tidak ada di atas. Ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Bisa kita diskusi yang akademis bisa. Saya lihat roomnya Bang RK, roomnya Edis dan segala macam. Mereka tidak ini loh. Mereka open cam gampang. Kenapa di room Joseph tuh kayaknya mereka takut ya? Takut ya kalau misalkan kamu salah kutip ayat atau kamu pikir Joseph nggak ngerti ayat yang kamu bacakan, mantra yang kamu rapalkan, Joseph nggak ngerti gitu, seolah-olah bisa kamu tipu gitu. Takut ya? Kalau ada banyak kasusnya orang asal kutip ayat, asal baca rapal mantra, saya tanya, itu kamu ayat apa itu? Kamu dapat dari mana itu ayatnya? Panik langsung mukanya. Itu ayatnya artinya apa itu? Emang sesuai? Nah, itu. Udah banyak gitu, coba lihat nonton relay YouTube saya itu. Ya. Ditanya apa, dalil apa, dikasihnya dalil apa. Ditanya dalil tentang takdir, dikasih dalil tentang perang, nggak jelas. Malu. Kita lanjut ya. Takut identitas terbuka. Siapa? Junjungan kamu. Kenapa kalau identitasnya terbuka? Jadi kita tahu bahwa ternyata dia adalah penyesat, antikristus. Iya. Oh ya pantas. Terima kasih Sumanto. Ini boleh ditangkap, ini cybercrime ini. Saya dari tadi nahan-nahan loh. Ternyata Sumanto mengakui. Kalau ini orang Kristen tuh nahan loh. Nahan. Tuh kan saya kena restriction. Si Lion kena report, saya jadi kena juga ini. Kena nggak ya? Aduh, teman-teman dikuatkan tap-tap layarnya ya. Ini udah mulai kejang-kejang mereka. Teman-teman. Shalom, Theo. Jelek hidup, kontol jelek. Kamu itu Islam bukan? Kamu jangan selawat di sini, selawat di masjid. Shh. Saya minta diskusi, bukan selawat. Kalau selawat tempatnya di masjid, ya. Afwan, akhi. Selawat tempatnya di masjid. Dari tadi saya minta diskusi malah selawat. Ya, memuji Nabi. Saya bukan Nabi. Kamu nggak usah puji saya dengan pujian Nabi, ya. Nggak usah. Joseph itu bukan selawat, itu bahasa ini. Enggak, itu di mereka selawat kok. Kamu kok aneh. Jangan selawat tempatnya di masjid. Ini kita lagi mau diskusi loh. Bisa nggak diskusi? Jangan selawat, ya. Jangan selawat, diskusi, bisa. Ampun Tuhan. Saya itu, terima kasih Kak Sirotol. Saya itu baru live setelah sekian lama. Geran saya live, kalian semua pada terserak-serak semua. Udah ya, aku restart dulu ya live-nya. Ini kalau nggak di restart nih bahaya nih, kena rungkat nih. Ya, aku restart dulu ya live-nya ya. Teman-teman panteng ini aja ya. Nggak usah ngasih tahu ikan berenang, saya tahu kok. ITE kok UD. Lanjut ya. Ini yang kayak gini-gini nggak berani naik ini kan. Cuman akun fake ini. Mending saya mute aja. Nyampah di sini. Islam jangan seperti tikus ya. Kumisnya palsu ya iya. Saya nggak pernah mengklaim apapun yang ada di diri saya asli kecuali iman. Ya.
Saya juga nggak pernah mengklaim sebagai nabi. Kan bukan saya yang jadi nabi. Saya nggak pernah klaim jadi nabi, kecuali kalau klaim jadi nabi kamu bilang saya nabi palsu, nah wajar ya. Salve Kak Joseph, salve. Masih diperdebatkan apanya? Islam. Ya Islam memang masih diperdebatkan. Sampai Islam nggak ada kita nggak akan memperdebatkan. Karena Islam itulah awal mula kenapa kita bisa seperti ini. Semuanya jadi ngawur semua. Ya. Udah kalian bela Iran aja sana, lupa kalian itu nanti Iran jadi nggak ada temannya lagi loh. Iran itu kan nggak ditemenin sama negara-negara Arab, khusus yang Sunni sama Salafi. Kalian doang orang Indonesia yang dukung Iran. Padahal Iran itu Syiah loh. Ayatullah Khamenei itu pemimpin Syiah loh. Itu loh yang melegalkan nikah mut'ah, nikah kontrak itu kan Syiah. Kalian dukung. Hebat ya orang Islam Indonesia itu benar-benar saya nggak tahu pola pikirnya luar biasa hebat. Oh, kita bersama Iran, kita bersama Iran. Bodoh. Orang Syiah begitu didukung, bagus-bagus. Emang gak konsisten mereka itu. Gak konsisten mereka itu, ya. Gak konsisten sekali, sama kayak junjungannya. Gak konsisten. Junjungan sama bos itu gak konsisten. Salam tiga Tuhan. Tuhannya siapa? Muhammad, batu, sama Allah. Iya. Kamu mau saya servis di sini, kamu naik ya. Sudah saya invite untuk naik kamu. Lu aja dukung Israel? Enggak, saya tidak dukung Israel. Saya dukung kerajaan Allah. Siapapun, dimanapun, apapun negara latar belakangnya, dia harus berlandaskan Yesus Kristus. Mau Israel, mau Palestina, mau Arab, mau Yaman, mau Indonesia, harus berlandaskan Yesus Kristus. Yang berlandaskan Yesus Kristus kita dukung. Islam itu kan suka nge-bash, tau gak nge-bash? Memukul rata. Mentang-mentang ada oknum Kristen yang dukung Israel, dipukul rata semuanya. Kalian tuh sok tahu gak ngerti. Kalau ada orang oknum seperti itu, kalian harus tahu ya, Israel secara rohani itu bukan lagi Israel negara sana, bukan. Israel secara rohani itu kami orang Kristen. Kenapa? Karena Galatia 3:27-29 jelas. Kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani karena kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani. Mainmu kurang jauh, makanya jangan bentur-benturin pala mulu ke tanah, jadi nggak bekerja otaknya. Dikasih tahu sampai berbusa-busa ya. Nggak dukung manapun. Kita dukung kerajaan Allah, kita dukung pemberitaan Injil, kita dukung supaya semua orang tuh sadar jangan jadi Islam atau jangan jadi orang Yahudi. Kalian itu masih aja nuduh kami dukung Israel. Aneh kalian itu. Ya, keturunan tiang listrik, kamu jangan bilang seperti itu, nanti dipangkas semua tiang listrikmu. Kamu lupa ya pelaut tangguh. Nah, ini pelaut tangguh. Kamu lihat itu. Bio kamu sama username kamu itu ada tanda jangkar. Tanda jangkar itu dari salib, tau nggak? Kenapa tandanya jangkar? Tau nggak? Itu ada maknanya loh, ada simbolnya loh. Aduh, pelaut tangguh konon katanya. Itu ada hubungannya dengan salib loh. Kamu tahu nggak kenapa kamu pakai jangkar itu? Ada loh. Kasih naik. Islam ini mereka nggak mau naik. Gimana mereka mau naik? Mereka aja binasa dalam dosa. Mereka mau naik kemana? Naik ke sorga? Nggak mungkin bro. Joseph sudah kejang-kejang. Enggak, saya bukan yang diracun pada saat makan kambing. Jadi saya nggak kejang-kejang. Nggak ada efek racun di saya. Joseph itu bukan seperti junjungan kamu yang saking pinternya makan makanan orang yang telah ia habisi keluarganya. Ditawarin makan si junjungan kamu saking laparnya gitu kan. Serakah, rakus. Dimakan gitu kan, padahal udah diingetin itu ada racun. Oh nggak apa-apa, saya kebal. Itu saking rakusnya itu junjungan kamu. Mau tau nggak yang mengajarkan adanya tindakan perencanaan itu terinspirasi dari junjungan kamu, saking botolnya itu loh. Panas ya, naik makanya kalau panas. Ya nggak, coba sekarang saya tanya sama teman-teman 691 orang saya tanya. Kalau misalkan, misal saya misal ya, ini kita pakai analogi. Saya menghabiskan nyawa seluruh anggota keluarga teman-teman. Terus teman-teman di sini mungkin ya secara motif nggak terlihat bahwa teman-teman tuh kesal atau jengkel atau menaruh dendam atau apapun itulah ya, yang intinya amarah itu. Tapi secara diam-diam teman-teman tuh mau menjebak atau mau juga membalaskan dendam dengan cara mungkin ya kayak cerita junjungan mereka gitu, memasak masakan dengan ditaburi racun gitu. Kira-kira akal cerdas teman-teman bakal terima atau enggak? Yo mbok pikir, katanya kalau saya kan orang biasa,
Kalau yang ono kan katanya junjungan, kekasih katanya, kekasih Allah gitu. Masa kekasih nggak diingetin sama kekasihnya? Kenapa? Cuman simpenan ya, bukan kekasih ya? Oh, katanya kekasih, taunya simpenan ya. Selingkuhan kali ya, bukan kekasih. Ya, kalau kekasih itu harusnya diingetin gitu ya. Diselamatkan, bukan malah didiemin gitu kan. Jangan asal ngomong, saya bukan Islam, saya sudah meninggalkan Islam, jadi saya tidak mungkin asal ngomong ya. Jangan kejang-kejang, teman-teman bantu tap-tap layar ya, terima kasih. Kak Yani, terima kasih. Kak Crucifix, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, dikuatkan, dikencangkan. Saya sudah bukan lagi Islam, jadi jangan memperingatkan saya, kebiasaan saya waktu saya menjadi Islam. Kalau memang saya masih Islam, mungkin boleh diperingatkan, jangan asal ngomong gitu. Karena saya dulu Islam seperti itu. Sama seperti Islam-Islam di kolom komentar, lihat aja. Hebat ya Joseph, tanpa harus memaki pakai kata-kata kasar, mereka sudah kejang-kejang. Coba, yang bilang mulut saya jahat mana coba suaranya? Sejak kapan Joseph itu memaki pakai kata-kata kasar coba? Saya cuma begini aja mereka udah kejang-kejang kok. Mereka udah panas. Karena saya sudah bilang, saya sudah pernah di kalian, saya tahu seluk-beluk kalian, saya tahu celah-celah kalian ya. Jadi udah tenang aja, makanya jangan usah komen macam-macam, langsung aja naik ya. Langsung naik aja. Makanya jangan macam-macam, jangan cuma di kolom komentar lah. Berani nggak Anda minum racun untuk buktikan kebenaran Alkitab? Kau baca di dalam Alkitab, ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus bahkan meminum racun, meminum ular bisa atau tidak bisa, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau memang dengan iman yang benar. Bukan ditantang, bukan challenge kayak junjungan kamu gitu loh. Islam, memahami Alkitab jangan dari perspektif kacamata kalian membaca kitab kalian katanya suci. Sebab di Alkitab ada tertulis juga, betul nggak? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika kamu berdoa dalam doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu bukan artinya ketika juga membaca Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kita akan kebal racun, bukan kemudian kita tantang diri kita makan racun. Gimana sih Islam? Kamu membaca aja sulit. Saya itu baru 2 tahun murtad loh. Saya sudah paham apa yang dimaksudkan dalam ayat Alkitab ketika dikatakan demikian. Bukan berarti kita sembrono langsung minum baygon, langsung minum autan gitu loh Islam. Paham gak? Islam. Makanya gini, saya tahu bagaimana ketika kalian itu membentur-benturkan kepala ke tanah tuh kan langsung otaknya bekerja. Nah sekarang sambil nonton live-nya Joseph, sambil kamu gini-giniin biar bekerja otak kamu tuh ya. Atau kalau kamu misalkan HP kamu tuh buatan Cina, ya, buatan kafir laknatullah Zionis Yahudi, kamu ketepok-tepok gini biar sambil dengerin live-nya Joseph sambil masuk di otak gitu loh. Pesan lah. Salve, kakak Katolik atau Kristen? Saya Kristen Katolik. Kenapa? Saya Kristen Katolik. Kadrun biasa iya, makanya itu dia. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mereka nih cuman berani report doang. Kenapa Kak Joseph? Iya, kena ban biasa. Mereka itu nggak bisa berani apa? Bantah, jadinya
Salve, salve. Masih awal padahal itu dia. Bang, dulu awal-awal murtad ortu gimana ya? Awalnya pasti marah lah. Sama mungkin kayak kisah-kisah murtadin lainnya sama. Teman-teman bantu love orange ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kena report kayak report. Bang Saran mau kata komen tapi masih kehilang izin orto. Izin aja nggak apa-apa ya. Kalau misalkan masih kehalang ya kamu kalau udah besar, udah usianya udah legal nggak jadi masalah. Salve Joseph, salve. Bicara jangan yang sensitif bang. Oke, bicara jangan mention Islam ya. Kalau mention Islam memang sensitif memang. Ntar masuk ke UC PA lagi, malas nggak level. Kena report kayak ya, kena report. Teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yang belum follow, teman-teman bantu follow ya. Bantu follow akun saya yang ini ya. Islam kejang-kejang ya. Islam kejang-kejang. Manusia disembah manusia. Itu Islam itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan konsep Nur Muhammad KKM Junior. Jadi kalau dalam Islam kamu kan berselawat kepada Muhammad. Itu termasuk dalam konteks berdoa kepada Muhammad. Betul nggak? Menyembah orang yang sudah mati menjadi mayat. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia bangkit pada hari ketiga. Kamu gak berani naik kan? Ya itu dia. Karena kamu terlalu pengecut. Sama kayak junjungan kamu. Gak berani naik. Makanya dipandam di tanah terus. Bantu tap-tap layar ya sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Itu asumsinya lo pak ya. Kalau misalnya asumsi ya bantah, naik. Jangan cuman protes di kolom komentar. Kalau protes di kolom komentar itu kebiasaan orang-orang yang tidak pede dengan imannya. Makanya imannya cuman berani mengusik iman orang lain. Giliran ditantang diskusi akademis seperti ini gak berani gitu kan. Itu kalian kan. Shalom, shalom juga. Hore Joseph live lagi. Iya dong harus live lagi. Live lagi guys, ini guys. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom juga, shalom. Semangat bang, terima kasih. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Yes, turun. Kenapa dia turun? Loh, ada yang naik gak teman-teman? Oh enggak, nyangkut ya dia. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wabil masih lal hakiki wabarakatuh. Lebih baik kalian sembah Edis, enggak. Lebih baik kamu diam daripada kamu jadi Islam ya. Sekali Islam ini di bawah nggak berani naik. Salve Kak Joseph, salve. Yesus itu Tuhan, yang disembah ibunya kebetulan anaknya itu Tuhan lah ya. Jadi belibet ibunya nyembah. Enggak belibet. Yang belibet itu kalau misalnya konsep kamu, iman kamu dalam Islam, yang jadi Tuhan itu kan yang tidak kelihatan dan tidak wujud. Tapi tiba-tiba di dalam wahyunya dikatakan, ilah kamu mempunyai betis, tangan kanan 2 dan punya wajah. Lalu kemudian ilah kamu menurunkan batu dari sorga untuk menghapus dosa manusia ketika diciumnya. Kemudian batu itu juga bisa menyerap noda. Jadinya noda-noda dosa kamu ada di batu itu yang tadinya seputih susu. Jadi hitam legam itu kan kayak gitu kan dongengnya kan. Nah ya kayak gitu. Lebih percaya itu ya daripada kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang benar-benar dibuktikan secara historis ya daripada ini ya. Kamu lebih percaya batu itu ya? Oh luar biasa. Pantas saja IQ kita di survei 78. Yang di survei itu mayoritas kalian gitu. Kenapa beda tempat beda gambar Yesus? Kan sama-sama Yesus ya sama. Kenapa beda tempat beda masjid? Tuh masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor kalian tolak. Masjid Salafi kalian tolak. Masjid Syiah kalian tolak. Kan sama-sama masjid. Ya udah urus aja sendiri urusan kamu. Kalau beda gambar-gambar Yesus itu namanya karya seni kok Islam. Kamu nggak bisa ngebedain karya seni dengan tempat ibadah kamu sendiri. Yang beda-beda itu yang ditolak itu yang di demo itu ya. Bang Joseph mau tanya apakah Wardah RT 666 mengimani 10 perintah Allah atau ikut-ikutan saja? Kalau mereka mengimani 10 perintah Allah harusnya mereka mentaati hukum yang pertama. Ya kan? Jangankan hukum yang pertama ya,
Ketika Nabi junjungan mereka baru lahir aja sudah melanggar perintah Allah, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Itu dilanggar loh. Gimana nggak dilanggar? Orang ayah yang melahirkan, ibu yang melahirkan, orang tuanya yang melahirkan itu di neraka tempatnya. Kalau memang betul dia adalah junjungan juru selamat, kabar baik, ya rahmatan lil alamin gitu kan. Kalau orang Afrika, Papua itu nah Tuhannya kok, kamu naik aja berisik, kamu protes di bawah, oh boy, kamu tuh punya muka atau enggak? Atau sama kayak junjungan kamu? Enggak apa-apa, mukanya beda-beda, dibilangin karya seni. Yang enggak ada mukanya itu sama seperti kriminal, DPO. Nah itu junjungan kamu. Enggak ada mukanya, ya bedanya apa? Disensor. Takut, kami itu takut nanti junjungan kami dihina. Oh tapi takut itu, kirain dia kekasih Allah. Namanya kekasih itu dilindungi. Mau dihina, mau digimanain gak bakalan mempem. Beda sama Yesus. Yesus itu benar-benar real gentleman. Makanya saya bingung. Kok orang buta huruf, pengecut, cengeng dijadikan junjungan gitu loh. Bingung saya. Saya, terus teman-teman saya, muka kami dijadiin meme. Itu kami gak ada yang marah, gak ada yang cengeng. Cengeng. Tapi lo tuh cengeng tau gak? Lo tuh cengeng tau gak? Baru tahu Joseph tukang main micet. Oh itu mah junjungan kamu. Kamu tuh fitnah aja sih kayak junjungan kamu. Cie mau menjatuhkan mental Joseph ya? Mau menentukan mental Joseph. Masa Gen Z kayak gini mainan aplikasi khusus untuk generasi Muhammad? Itu kan aplikasi generasi untuk Gen Muhammad. Kalau saya Gen Z gak main aplikasi gituan loh. Mainan dikit lah, main Tinder, main dating apps. Masa gue dituduh main micet kelahiran 2004, kocak nih Islam. Gua tahu akun lo aja fake. Kayak junjungan kamu tuh fake. Tahu nggak junjungan kamu nggak berani naikkan. Saya kalau misalnya kamu tahu kamu naik, saya tantang kamu naik. Berani nggak? Aduh ya. Saya tantang kamu naik ya. Itu kan palsu muka Yesusnya. Nah, kalau bilang seperti ini berarti tahu yang asli. Naik, Doflamingo, naik kamu. Saya suka nih. Ini namanya argumen falasi ini. Salah satu bagian dari argumen falasi. Dia mengatakan palsu berarti dia tahu yang asli. Nah, silakan kamu tunjukkan yang asli. Kamu naik, jangan kabur seperti junjungan kamu kabur ya. Naik bro, saya sudah undang kamu. Ayo, naik. Naik. Doflamingo naik ya. Kabur dia. Gak berani naik dia Doflamingo. Ya bro, cuman caper doang mah. Muhammad juga bisa bro. Jangan nyaingin Muhammad. Jangan nyaingin junjungan kamu. Muhammad mana? Muhammad kan namanya banyak. Jangan kejang-kejang. Joseph penista nabi. Sejak kapan Muhammad hanya satu? Muhammad banyak, ribuan orang. Apaan? Gitu. Yang penting Tuhannya gak berbentuk kelamin. Nah ini mari kita bahas. Tuhanmu tuh punya kelamin. Buktinya dia pakai kata ganti huwa. Huwa itu dalam bahasa Arab itu kata ganti dia laki-laki. Kalau Tuhanmu gak berbentuk kelamin, Tuhanmu apa? Batu? Atau ini gendernya netral. Gender netral. Ya deidem. Tuhanmu deidem. Nah Islam jangan aneh-aneh. Nanti saya dibilang kayak gini, nanti dibilang penistaan. Padahal kamu sendiri argumen kamu tuh argumen aneh. Ya, kamu mau bilang Tuhan gak punya kelamin, apa bedanya dengan ideologinya orang-orang kaum Nabi Lut yang kalian katakan itu kaum Nabi Lut? Mereka juga ada loh untuk menyebutkan suatu eksistensi yang tidak memiliki gender itu apa, betul nggak? Sama berarti Tuhan kamu kayak gitu ya? Wah, bagus lah. Bagus, luar biasa. Ilmu baru secuil ngomong udah kemana? Karep naik. Kalau kamu bilang ilmu saya secuil, nih yang kayak gini-gini tenang aja guys, saya invite untuk naik kok. Baru tahu gua kelakuan lo apa sih ini? Dari tadi akun fake banyak banget, komentar di blok 1 muncul lagi, di blok 1 muncul lagi, di blok 1. Ini sama kayak tadi. Sama ini kayak tadi. Udah saya mute aja. Kamu pikir saya bakal ngedown? Enggak, saya akan mute kamu, enggak saya blok biar kamu cuma bisa nonton, enggak bisa komentar. Ya. Oke, kita naikkan Islam ya. Muhammad dan Allah fiktif asli bang. Asli apanya? Asli bohongnya. Shalom Muhammad, amin. Shalom Farhan, selamat malam. Halo.
Ya, Farhan, buka kameranya, bro. Buka kameranya, Farhan. Bentar, gimana ya, gimana? Ya, tinggal dibuka kameranya, kenapa nggak tahu? Dibuka kameranya. Nah, akan dibuka. Kenapa ada logonya Allah di situ, bro? Kamu Islam? Gimana ini? Kamu Islam? Kamu Islam? Islam? Islam bukan? Islam bukan, repot sia mau nge-report doang. Nah, macet. Ditakel sama Jibril. Ulah ngadenge sih. Ulah ngadenge. Ditakel sih aku sama Jibril. Ya kan? Ditakel sama Jibril tuh. Bukan satanis, itu Islamis. Kok dibilang satanis? Sejak kapan satanis seperti itu? Itu Islamis. Itu kan kepala kambing yang kemarin mereka sembelih. Kamu ini pengecut sama kayak junjungan kamu, Farhan yang kayak gini sok-sokan mau ikutan aliran occultism. Kamu selama masih jadi Islam itu part of occultism loh. Selama kamu menjadi bagian dari junjungan kamu yang buta huruf, you are part of occultism. Jadi nggak usah sok-sokan pakai lambang-lambang okultis lah. Selama kamu jadi bagian itu ya kamu part of occultism, ya. Ngapain kamu berlindung di balik logo kepala kambing seolah-olah keren gitu? Nggak keren, itu malah menunjukkan identitas kamu yang seutuhnya, yaitu kamu Islam. Ya, kita lanjut ya. Inkarnasi itu konsep pagan. Oke, naik. Dari tadi cuman bisa komentar doang, disuruh naik nggak mau. Doflamingo kenapa ini? Kenapa dia nggak berani naik, guys? Apakah memang Islam itu nggak berani? Wah, saya kena violation. Saya ulang dulu live-nya. Emang nih kaum Islam